Halo semuanya, Assalamualaikum. Kami di sini kelompok 4 mau menjelaskan tentang uang dan inflasi. Tapi sebelum itu, kita perkenalan dulu yuk dengan kelompok 4. Nah, yang pertama itu ada Angga Novaldi, yang kedua ada Claudia Febriana Kidi, dan yang terakhir ada saya sendiri, Eka Anissa Febrianti. Nah, materi pertama yang akan kita bahas adalah uang. Apa itu uang? Bagi seorang ekonom, uang tidak mengacu pada seluruh kekayaan, tetapi hanya salah satu jenis kekayaan. Uang adalah persediaan aset yang dapat dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Slide selanjutnya itu ada fungsi uang. Yang pertama sebagai unit hitung, yang kedua sebagai penyimpanan nilai, dan yang terakhir sebagai media pertukaran. Nah, selanjutnya itu jenis-jenis uang. Yang pertama ada berdasarkan bahan pembuatannya. Itu ada uang kertas dan uang logam. Yang kedua ada berdasarkan lembaga yang menerbitkannya. Itu ada uang kartal dan uang giral. Selanjutnya ada yang berdasarkan nilainya. Itu ada yang bernilai penuh dan bernilai tidak penuh. Selanjutnya itu berdasarkan pada kawasan penggunaannya. Itu ada uang lokal dan uang regional. Selanjutnya itu bagaimana kuantitas uang dikembalikan. Di Amerika Serikat dan banyak negara lain, sebagian kebijakan moneter dideklarasikan kepada lembaga independen yang disebut Bank Sentral atau Central Bank. Bank Sentral Amerika Serikat adalah Federal Reserve atau sering disebut The Fed. Cara utama Fed mengendalikan jumlah uang beredar adalah melalui operasi pasar terbuka atau open market operation, pembelian dan penjualan obligasi pemerintah. Ketika ingin meningkatkan jumlah uang beredar, Fed menggunakan sebagian dari dolar yang memiliki untuk membeli obligasi pemerintah dari masyarakat. Karena dolar ini keluar dari Fed dan masuk ke tangan publik, maka pembelian ini meningkatkan kuantitas uang dalam sirkulasi. Sebaliknya, ketika ingin mengurangi jumlah uang beredar, Fed menjual sebagian obligasi pemerintah dari portofolionya sendiri. Penjualan pasar obligasi terbuka tertutup ini mengambil sebagian dolar dari tangan publik dan dengan demikian mengurangi kuantitas uang dalam sirkulasi. Transaksi dan persamaan kuantitas. Sisi kanan harga dikali transaksi adalah menunjukkan tentang transaksi, sementara sisi kiri dari persamaan ini, uang dikali dengan kecepatan, menunjukkan uang yang digunakan dalam transaksi. Selanjutnya dari transaksi menjadi pendapatan. Transaksi dengan output itu berkaitan karena semakin banyak produksi dalam ekonomi semakin banyak barang yang dijual. Meskipun demikian, nilai uang dalam suatu transaksi itu proporsional dengan nilai uang dari output. Fungsi permintaan uang dan persamaan kuantitas. Pengertian fungsi permintaan uang adalah persamaan yang menunjukkan determinan kuantitas keseimbangan uang real yang dimiliki oleh seseorang. Fungsinya dirumuskan sebagai berikut. Uang dibagi harga sama dengan konstan dikali jumlah output. Cara lain melihat persamaan kuantitas, uang dikali kecepatan sama dengan harga dikali jumlah output. Hubungan antara permintaan dan perputaran uang adalah apabila kecepatan besar maka konstannya kecil, dan apabila kecepatannya kecil maka konstannya besar, sehingga parameter antara permintaan uang dan kecepatan adalah berlawanan. Asumsi kecepatan konstan. Persamaan kuantitas mendefinisi kecepatan sebagai rasio PdB nominal. Teori kuantitas uang ini adalah kecepatan berubah ketika fungsi permintaan uang berubah. Nah, persamaannya dirumuskan sebagai berikut. Uang dikali kecepatan sama dengan harga dikali jumlah output. Uang, harga, dan inflasi. Yang menentukan tingkat harga ekonomi ada 3, yaitu faktor produksi dan fungsi produksi, kemudian jumlah nilai beredar, dan yang terakhir perbandingan nilai output dan tingkat output. Kemudian persamaan kuantitatif yaitu perubahan uang ditambah perubahan kecepatan sama dengan perubahan harga ditambah perubahan jumlah output. Nah, ada 4 peraturan yang pertama adalah perubahan uang di bawah kendali bank sentral. Yang kedua, kecepatan merupakan pergeseran permintaan. Yang ketiga, tingkat harga merupakan tingkat inflasi. Yang keempat, perubahan output tergantung pada faktor produksi dan teknologi. Hak pemilik tanah, pendapatan kotor dari mencetak uang. Pertama, pemerintah membiayai pengeluaran dengan 3 cara. Kedua, ketika harga naik, nilai uang real turun. Ketiga, di negara yang mengalami hiperinflasi, hak pemilik tanah menjadi sumber pendapatan utama pemerintah.
Inflasi dan suku bunga dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, dua suku bunga yaitu real dan nominal. Yang kedua, dua suku bunga real yaitu ex ante dan ex post. Kemudian biaya memegang uang. Biaya memegang uang adalah keuntungan yang hilang jika memegang uang dibanding memegang aset. Semakin tinggi tingkat bunga Anda, semakin besar biaya memegang uang. Dan berhubung dengan itu, semakin kecil uang kas yang dimiliki pada tingkat pendapatan individu dapat membuat uang mereka lebih ekonomis ketika suku bunga naik dengan cara mengatur uang yang benar serta membuat transfer dari uang ke obligasi. Begitu uang mereka bertambah. Kemudian ada kaitan antara uang, harga, dan suku bunga. Yang pertama itu adalah money supply, kedua money demand yang mencakup price level, inflation rate, dan nominasi interest rate, yaitu uang masa depan dan harga saat ini. Kemudian ada biaya inflasi yang diharapkan. Contohnya, misalkan setiap bulan tingkat harga naik 1%, berapa biaya sosial dari inflasi tahunan 12% yang stabil dan dapat diproduksi? Itu pertama, distori pajak inflasi pada jumlah uang yang dipegang orang. Kemudian kedua, inflasi tinggi mendorong perusahaan untuk lebih sering mengubah harga produk. Ketiga, perusahaan yang menghadapi biaya menu jarang mengubah harga. Kemudian dihasilkan dari undang-undang perpajakan. Terakhir, ketidaknyamanan hidup di dunia dengan tingkat harga yang berubah. Lalu ada biaya inflasi yang tidak diharapkan. Inflasi yang tidak diharapkan memiliki dampak yang lebih merusak ketimbang biaya inflasi yang diantisipasi dan stabil karena merentribusikan kekayaan secara sewenang-wenang di antara individu. Hal ini dapat dilihat dengan meneliti pinjaman jangka panjang yang menetapkan tingkat bunga nominal berdasarkan pada tingkat inflasi diharapkan pada saat kesepakatan. Baik, terakhir ada hiperinflasi. Hiperinflasi itu merupakan suatu kondisi di mana kenaikan harga terjadi secara cepat dan tidak terkendali di sebuah perekonomian dalam jangka waktu tertentu. Kondisi dapat dikatakan hiperinflasi apabila tingkat inflasi lebih dari 50% atau bahkan mencapai 100% dalam kurun waktu sebulan. Apa penyebab hiperinflasi? Hiperinflasi disebabkan oleh pertumbuhan yang berlebihan dalam suplai uang ketika bank sentral mencetak uang. Tingkat harga naik ketika bank sentral mencetak uang dengan cukup pesat. Hasilnya hiperinflasi. Untuk menghentikannya, bank sentral harus mengurangi tingkat pertumbuhan uang. Terdapat contoh hiperinflasi di Indonesia. Yang pertama yaitu daya beli merosot tajam. Kedua yaitu kelangkaan barang-barang. Ketiga, naiknya jumlah orang miskin secara signifikan. Terakhir yaitu kriminalitas dan penjarahan yang meluas.